teman yang sudah lakukan supaya, eee, long distance relationship ini berjalan dengan mulus gitu. Nah, kita hari ini lumayan rame. Kita hari ini akan, cerita-cerita santai aja dari teman-teman mungkin yang sudah pernah mengalami atau sedang berjuang dengan kondisi long distance relationship ini, baik yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah, baik yang beda pulau, masih satu negara, atau beda kota, masih satu daerah, atau yang sampai beda negara juga boleh. Silahkan sharing-sharing kegelisahannya atau mungkin kiat-kiatnya di sini. Jadi nanti kita bisa sama-sama dengerin, sama-sama, kasih semangat supaya teman-teman, mmm, bisa mempertahankan kisah kasihnya yang beda daerah ya, beda daerah, beda tempat, beda jarak, ataupun beda usia. Oke, mungkin ada yang mau mulai dulu di sini? Ayo, siapa yang udah nggak sabar nih, "Aku mau cerita, Kak, aku punya cerita ini." Silakan langsung open mic, perkenalkan diri, eee, terus boleh langsung cerita aja. Mungkin ada di sini yang mau memulai? Ican mana Ican? Aku tunjuk deh, Ican. Ican, Icannya lagi AFK kayaknya. Anita mungkin? Ya, nggak punya pengalaman ini. Sama sekali? Beda usia pun nggak punya? Enggak. Oke, mungkin yang lain, Arianti, pernah nggak ngalami? Devon deh, Devon. Halo, halo, halo. Ya, ya. Devon, Ya, apakah kamu sudah pernah mengalami kisah kasih beda jarak dan beda usia? Atau salah satunya? beda. mau Kok ini, ketawa? mau mencoba membuat-buat tapi bingung juga. Maksudnya gimana? Gimana ya? Masa officially punya pacar aja sebetulnya. Ya, sekali doang waktu udah long time ago lah. Terus sekarang nggak pernah ini ya, nggak pernah ini lagi, nggak pernah in relationship lagi. Tapi ngomong-ngomong itu ya, ngomong-ngomong LDR deh. Wih, jadi ke ada ceritanya mungkin agak malah jadi kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah, biar cerita aja kali ya. Mhm. Iya, jadi mantan mantan yang cuma satu-satunya itu. Hmm. Akhirnya ya dia di Korea gitu loh sekarang. Gitu. Oh, Jadi ya dulu ini masih ada nggak tahu lah ada hubungan sama dia, tapi ceritanya deh. Jadi ya dulu emang dia waktu SMP itu suka banget sama K-pop lah gitu. Terus oke. makanya saya pun juga terjun ke dunia K-pop gara-gara dulu lagi suka, biar ada apa ya, ada topik lah gitu, jadi ikut ngomongin jadi ini juga nih, jadi ikutin K-pop lah segala macem. Terus jadi Media. media gitu, jadi Oke. ikutin K-pop gitu, akhirnya keterusan gitu sampai sekarang gitu, walaupun udah nggak apa ya, udah nggak ngejar gitu, tapi masih ikutin K-pop ya. Ternyata seru juga ikutin K-pop dan K yang lain gitu, kan K yang lain gitu. Terus
ya di SMP gitu dia makanya punya cita-cita suatu saat ya pengen kuliah gitulah di Korea gitu. Ya terwujud ya jadinya waktu kuliah gitu. Kan SMP terus SMA dia pindah sekolah jadi nggak gitu kontakan lagi gitu ya. Jadi tapi saya masih as a friend masih ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia kasih tunjuk dia keterima gitu loh beasiswa di Korea gitu. Terus ya udah kayak I'm so happy gitu loh for her gitu. Jadi apa yang dia cita-citakan gitu terwujud gitu, kuliah di Korea. Sekarang masih di Korea juga gitu. Kayaknya baru lulus gitu beberapa bulan. Terus Jadi udah kerja sekarang di Korea? ya sih belum, saya udah lama juga nggak kontak kan cuma lihat di Instagram ya. Jadi ternyata ini loh udah lulus gitu. Mungkin ya kalau di sana ya sambil kuliah ya juga bisa kerja kali ya kalau di Korea, nggak tahu ya kalau di sini kan agak susah ya kayak mau kuliah ambil kerja bisa aja sih sebetulnya. Tapi mungkin udah kayak ada part time gitu kali. Tapi nggak tahu kerja bener-bener di perusahaan gitu apakah udah apa belum nggak tahu. Tapi sekarang lulus gitu di kuliah gitu iya makanya jadi ini aja seneng aja sih kayak sempat kuliah di Korea terus lulus juga gitu jadi ya itulah jadi pengalamannya mungkin bukan LDR tapi salah satu mantan lah gitu jadi Mantan terindah ya. nomor satu Nomor satu. ya Tambah lagi Pon. udah lagi berarti perlu ini dulu dong perlu pacaran dulu Iya jangan dong. kalau bisa kan yang jangan jadi mantan lagi yang langsung biar Langsung ya. iya. Langsung sangjit. Oke. Makasih Devon udah sharing. Mungkin ada yang lain yang pengen berbagi juga tentang kenapa LDR ini layak untuk dipertahankan, layak untuk dilanjutkan. Terus gimana caranya supaya bisa saling mengisi meskipun jarak itu memisahkan begitu jauh gitu. Kadang ada yang terpisah kayak perbedaan waktu juga gitu kan. Yuk, siapa lagi yang mau cerita? Mungkin sekarang masih dalam situasi berpacaran beda jarak. Ya, sekarang kebetulan udah enggak, tapi sempat bertahan 2 tahunan lah ya waktu itu. Sebenarnya sih mungkin waktu itu ceritanya gue LDR Jakarta Indonesia Dubai, terus dia ketika itu umurnya 38, terus gue waktu itu berarti berapa ya? Gue sekitar 26 benar. Terus kalau pengalaman gue sih pacaran beda usia ya, apalagi kemarin lumayan kan 12 tahun gitu kan. Beda usianya, oke. Beda usianya 12 tahun. Kalau gue sih so far so good ya, maksudnya emang gue lebih suka sama orang yang lebih tua dari gue gitu. Meskipun memang mature itu kan nggak menentukan usia ya, tapi gue lebih suka orang yang lebih tua dari gue, jadi dia lebih punya pengalaman dari gue gitu kan. Dan kayak selama sebenarnya itu bukan pertama kali gue pacaran beda usia agak jauh, jadi sebelumnya juga udah pernah gitu kan, itu 2 kali sebelumnya, cuman nggak bertahan begitu lama karena emang komunikasi. Kalau LDR itu kan benar-benar harus
dijaga gitu ya, dan benar-benar harus bisa sama-sama bisa mengkomunikasikan gitu loh. Gue Iya. maunya ini, lo maunya ini gitu kan. Mhm. Boleh nggak kalau misalnya nggak dapet nih gitu kan, nggak dapet, boleh nggak kita win-win solution aja gitu kan. Emang harus lebih bergeningnya lebih banyak. Dan eh so far sih so good kalau gue sama orang yang lebih tua gitu ya. Karena gue emang bukan berarti orang yang lebih muda dari gue nggak nggak baik gitu ya. Cuman gue prefer orang yang lebih tua dari gue gitu. Terus apa ya? Diperlakukan kayak princess sih lebih banyaknya ya. Jadi mungkin karena memang mereka lebih tua gitu ya, lebih ngemong gitu kan. Istilah orang Jawanya itu kan ngemong gitu. Mungkin mereka lebih banyak mendengarkan gitu ya. Lebih banyak mendengarkan, eh, lebih banyak sharing juga gitu kan. Lebih lebih banyak mengerti lah gitu. Dengan gue yang darahnya gitu ya, masih umur segitu, darahnya kan masih energiknya nih, masih Darah meletup muda, gitu lah ya. darah yang berapi-api. Iya, masih meletup-meletupnya nih gitu kan, kalau Mhm. kalau apa kalau bara api itu masih meletup-meletupnya gitu kan. Jadi lebih bisa calm down gitu sih kalau kita pacaran sama orang yang lebih tua gitu. Lebih, apalagi kalau misalnya pacaran lebih tua terus dia seprofesi nih sama kita, itu bisa lebih ngeboost dari sisi karir juga. Pengalaman gue sama mantan gue itu, jadi dia juga sebagai mentor gue di karir gitu kan akhirnya gitu. Jadi ya, tapi memang kalau LDR itu harus ada titik di mana kalian harus ketemu, kalian harus benar-benar eh, ngerencanain sampai matang. Ayo, lo mau ke siapa yang mau ke sini atau gue yang harus ke sana gitu. Siapa nih? Atau kita mau gantian aja. Pertama lo ke sini, gue ke sana, nanti kita ketemu di tengah misalnya gitu kan. Itu yang kalau misalnya kita sama-sama punya karir gitu ya, sama-sama punya pekerjaan, itu memang agak susah. Cuman memang harus benar-benar di eh, omongin gitu. Kalau nggak diomongin, ya nggak akan ketemu, akan terus LDR gitu, akan terus LDR, dan lo akan ngerasa sampai kapan ya kayak begini gitu, karena memang nggak ada omongin, emang harus diomongin gitu sih. Itu aja kali ya, bingung gue mau cerita apa Oke. lagi. Itu kalau boleh tahu jadwal kunjung Jakarta Dubainya tuh setahun berapa kali? Nah, kalau dulu itu kan, jadi sebelum pacaran Jakarta Dubai, dia itu di Singapura gitu kan. Jadi kenalnya karena dia ke Jakarta waktu itu. Nah, sebelum itu ya sering gitu kan, masih masih ngunjungin sebulan sekali lah gitu kan. Tapi setelah Jakarta Dubai itu emang agak susah, schedule-nya emang schedule dia tight, juga gue yang mau keluar juga masih mikir banget gitu kan ketika itu. Jadi ya akhirnya di 2 tahun itu, ya lagi-lagi karena itu, karena memang kok ini kayaknya bakal LDR terus gitu ya, gue yang aduh, gue nggak kuat deh kalau kayak gini, udahan deh gitu. Dan memang ada beberapa hal lagi yang menurut gue udah nggak sevisi, udah nggak semisi gitu sih. Hmm. Makasih banyak Oci udah sharing. Sama-sama. Oke, pengalamannya Oci bisa kita jadikan pelajaran ya bahwa bahkan setelah 2 tahun Ocinya yang nggak kuat untuk melanjutkan LDR dan juga masih ada eh, hal-hal lainnya yang membuat Oci memutuskan untuk eh, cukup sudah sampai di sini saja gitu. Tapi salut sih sudah bisa menjalani LDR yang jauh banget itu Jakarta Dubai 2 tahun terus musimnya lagi pandemi-pandemi pula ya. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Ada lagi nggak yang mau unmute, open mic, cerita-cerita? Halo? Aku lebih ke pengen nanya sih. Oh, oke, boleh nanya. Silahkan. Sebenarnya yang bikin jadi masalah LDR tuh apa sih? Oke, silakan yang mau menjawab. Adakah?
1, komunikasi. Oke, Udah. komunikasi. Koci mungkin bisa open mic lagi, yang bikin masalah saat LDR itu apa? Beda waktu? Iya, beda waktu. Beda waktu itu ngaruh banget ya, apalagi misalnya kalau misalnya semakin beda banyak waktunya, itu semakin banyak effortnya juga gitu. Sama mungkin itu ya, rencana kunjungan ya. Rencana kunjungan itu kalau menurut gue krusial banget itu. Beda waktu sama Dubai berapa sih? 5 jam ya? 4 jam. 4 jam. Mm-mm. Tapi sebelum itu gue pernah sama yang beda waktu itu sama London. London tuh berarti 7-8 jam gitu ya. Iya. Jadi itu effort banget itu. Jadi dianya baru kelar kerja, dianya pengen teleponan gitu kan, gue udah tidur. Iya, itu effort sekali sih. Iya. Apakah Oci masih terbuka untuk melanjutkan lagi LDR? Mungkin dengan beda waktu yang lebih dikit gitu maksudnya? Yang 2 jam atau 1 jam? Kalau gue sih terbuka ya, artinya LDR itu menurut gue bukan bukan sesuatu yang wah benar-benar nggak bisa gitu. It will work with the right person, pasti. Karena kita memang harus menjaga komunikasinya, harus punya planning, kapan kita bakal ketemu, kapan kita akan mengakhiri LDR ini gitu ya, for real gitu. Jadi misalnya lo pindah ke gue atau gue pindah ke lo, itu harus benar-benar ada planningnya gitu. Jadi bukan berarti ini nggak akan bisa nih, nggak akan bisa untuk semua orang gitu. Memang benar nggak akan bisa untuk semua orang, tapi bukan berarti tidak ada yang berhasil menjalani gitu sih. Oke. Terima kasih. Ah, siapa lagi nih mau cerita atau aku tunjuk aja? Dan nih beberapa yang... Yun. Oh, hai Yun, silakan. Kebetulan aku lagi LDR dan beda usia juga. Jadi sangat cocok dengan bahasan ini. Tapi baru jalan 4 bulan sih. It's okay. Bisa, boleh cerita. Iya. Ya, berapa kilometer jauhnya atau berapa tahun Oh. bedanya? Sebenarnya cuman Jogja Surabaya. Tapi ya kalau corona gini masih tetap aja ada kemarin-kemarin awal-awal pas Omikron tuh tetap ada berasa lah. Susah, masih harus mikir gimana-gimananya, takut kalau travel gitu-gitu pas awal. Terus kalau beda usianya, apa Kak? Iya, boleh. Beda usianya, Kalau terusin dulu. beda usianya, jadi dia yang lebih muda daripada aku. Gitu, beda 4 tahun. Gitu. Terus, apa ya tadi? Kalau masalah problemnya, mungkin karena ya namanya masih awal ya saya. Jadi emang komunikasi tuh jadi problem banget. Cuman menurutku bukan LDR-nya, tapi ya emang namanya relationship kalau masih awal masih harus banyak yang perlu dikenali dari masing-masing. Terus ngebiasain habit masing-masing gitu-gitu. Baru bener-bener ngerti meskipun kami udah 1 tahun temenan gitu sebelumnya. Tapi kan apa ya? Komunikasinya beda kan pas temenan sama pas udah relationship gitu. Jadi tetap ada yang perlu ada yang perlu dipahami dari masing-masing gitu, kesibukan masing-masing gitu-gitu. Jadi sempet ya kesel-kesel, ngambek-ngambek di awal-awal itu iyalah. Tapi ya kalau selama 4 bulan ini yang kurasain kalau aku ngerasa ada sesuatu yang nggak trek gitu, terus aku komunikasiin dan dia menanggapi apa masalahku dengan baik gitu, setelah itu ya baik-baik aja gitu. Ya aku menganggap ketika ada masalah atau ketika ada apa ya, pokoknya ada yang aku kurang suka atau oh kok kamu gini gitu-gitu, selama komunikasiin dan dianya menanggapi dan terus habis itu bisa ditemui titik
akunya harus ngalah seberapa, dianya harus gimana, dan setelah itu dijalanin, maksudnya beneran kelihatan perubahannya gitu, ya ini sih masih masih merasa worth it untuk diperjuangkan. Tapi mungkin karena ya semoga selanjutnya masih gitu. Begitu. Semoga ya kita semua di sini Iya. mendoakan. Tapi Amin. berdasarkan studi dari New York Post, 4 bulan pertama memang adalah saat terberat untuk LDR gitu kan. Tapi kalau sudah bisa survive 8 bulan itu akan menjadi lebih gampang gitu. Tapi nggak Oh, bisa dipungkiri ya kalau long distance relationship memang kita harus berkomunikasi secara elektronik lebih banyak daripada biasanya gitu. Jadi kayak video call atau iya. komunikasi via WhatsApp itu akan sangat-sangat intens. Jadi misalnya kita teman-teman buka bersama, kamu akan terus texting atau menghubungi pasangan kamu kan. Iya. Dan karena sebenarnya aku kan tipe yang gimana ya, manja dan ya sebenarnya clingy gitu kan. Jadi awal-awal tuh kalau nggak dibales lama, padahal dia nggak lagi kerja gitu-gitu kayak ya itu aja bikin masalah gitu kan. Ya tapi kayaknya itu bukan karena LDR juga sih. Maksudnya kalau nggak LDR pun kalau emang dasarnya bakal bermasalah juga hal kayak gitu menurutku ya. Jadi makanya ya nggak gitu ini, nggak LDR gitu. Tapi terus awal-awal kan Kak Wulan, terus Kak Kion, siapa ya? Kak siapa satunya ya? Risti, Yang bukan. Siapa ya? Kak Dea. Pokoknya yang ada ya, iya kayaknya yang dia di banyak Kanada. share, iya yang banyak share gimana awal-awal itunya LDR-nya gitu jadi oh ya terus tips-tips dari kakak-kakak sekalian jadi oh ya mulai ada oh ya baiknya diginiin kalau ada masalah gini mungkin dikit-dikit gitu dan karena sudah ada banyak contohnya yang sukses jadi makin tenang gitu gimana ya jadi makin ya udahlah Positif, dijalanin aja hopeful gitu ya. diusahain masih gitu. Iya, tetap semangat buat para pejuang LDR ya. Jadi em, memang nggak mudah, tapi pasti bisa kalau kita eh, niatnya baik gitu. Kita niatnya baik, niat untuk lanjut. Oke, ini sudah ada yang open mic. Siapakah? Cynthia mungkin mau cerita? Halo? Ternyata hilang. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang pengen cerita tentang kisah kasih beda usia atau beda jarak? Boleh, silahkan Kristina. Tiga tahun lebih tua, lebih muda. Kristina yang lebih tua. Oh, oh, oke, oke, oke. Mhm.
betul. Kayaknya nggak cuma LDR aja ya, tapi semua relationship itu kuncinya di komunikasi. Percaya banget, tapi kita harus punya backup. Apakah begitu? Kalau aku berpikir seperti itu sih bukan kita ya, tapi itu menunjukkan kualitas dia atau mereka gitu aja sih. Kita udah sepenuh hati mengasihi, ternyata yang kita dapat nggak sesuai yang kita harapkan gitu. Ya udah gitu, lupakan aja, ganti yang lain. Iya, betul sih. Kalau kataku juga gitu sih. Kata siapa nih yang Kalau ngomong? menurut lo, oke. Oci, oke, Oci, yuk lanjut. Jadi kalau menurut gue memang LDR dan sebenarnya nggak LDR doang ya. Di relationship memang kita di challenge untuk percaya gitu loh, dan ya udah, we have to give the 100% trust gitu loh. Karena emang kalau kita setengah-setengah percayanya forward gitu loh, nggak usah ngejalanin relationship kalau lo nggak percaya gitu loh. Biar biar ditunjukin aja, oh emang kok dia bukan buat gue, oh emang dia begitu. Dan apakah kalau misalnya kita ngasih kepercayaan yang nggak 100% kemudian dia halo, Halo? ya, kemudian Dengar, kalau dengar. misalnya kita nggak ngasih kepercayaan 100% gitu kan, apakah Mhm. kemudian akan baik-baik saja? Nggak juga, justru itu menjadi lebih buruk. Karena apa? Kita akan berprasangka yang sebenarnya nggak kejadian kan gitu. Betul, betul. Jadi kayak nggak totalitas gitu ya menjalani Iya, relationship. betul. Dan itu juga challenge-nya ketika gue awal-awal relationship gitu ya. Karena gue Mhm. suka overthinking gitu kan sama dia. Terus gue suka kalau misalnya nggak dibalas lama gitu kan. Dia udah mikir yang, gue udah mikir yang, aduh, lagi sama siapa, lagi ngapain gitu kan. Terus sama dia diginiin, lo nggak percaya sama gue. Kalau misalnya lo nggak percaya sama gue, ya udah kita nggak usah lanjut. Untuk apa kita lanjut kalau lo nggak percaya gitu. Dan itu bikin gue mikir, oh iya sih, ngapain gue ngelanjutin gitu loh kalau misalnya yang ada di hubungan itu cuman prasangka buruk, cuman wah lo lagi ngapain ya sama orang lain ya gitu. Nggak happy juga kan akhirnya gitu. Iya, betul. Ada lagi yang pengen tanya atau pengen sharing? Itu tadi Kak, aku penasaran teman-teman yang apa yang ya entah LDR maupun enggak, kalau sempet timbul nggak percaya gitu, terus gimana gitu apanya um, yang teman-teman lakuin gitu kalau sempet itu lagi ngapain ya kok gini, atau kok kayaknya dia sama itu gini-gini gitu-gitu, kalau ada curiga Ada yang teman-teman. mau jawab? Mungkin lebih ke gini, misalnya nih dia ngilang gitu ya, dia ngilang 3 jam gitu, gue bakal tanya gitu, dari mana kok ngilang? Atau misalnya dia seharian nih lebih nggak ngabarin, nggak ngapain gitu kan, eee, dari mana nih kok kok tiba-tiba ngilang gitu kan, ada apa gitu kan, eee,
Kalau misalnya dia jawabnya, sebenarnya sih jawab apapun jawaban dia, gue akan percaya dulu nih gitu kan. Gue akan percaya dulu melihat nih, ini berlanjut nggak? Misalnya dia tiba-tiba ngilang, kita udah bilang gitu ya, dia ngilang seharian. Boleh dong kabarin kalau misalnya lo memang pengen me time, atau misalnya lo ada urusan sama temen lo, gue it's okay, tapi lo harus kabarin gue. Jadi gue nggak nyariin gitu kan. Nah, tapi ternyata ini berlanjut gitu kan. Artinya udah ada habit yang apa susahnya sih ngabarin gitu kan. Itu udah nggak sejalan sama gue. Nah, itu yang harus lo komunikasiin gitu. Kalau misalnya lo masih digituin terus, pertanyaannya balik lagi, lo mau nggak? Gitu aja sih. Ya, aku setuju sih. Aku juga dari awal karena merasa kabar itu sangat penting dan dia juga untungnya juga merasa demikian. Jadi dari awal udah ya kalau mau ngapain ngilang lama, tolong ngabarin dulu atau setelahnya gitu. Dan sempat karena awal-awal mungkin karena dianya lama nggak in the relationship gitu ya. Jadi sempat lupa-lupa gitu ngabarin, ya aku tagih gitu. Kalau nggak ngabarin, loh ini habis dari mana kok nggak cerita gitu. Kalau setelahnya dia cerita panjang ya udah nggak masalah, nggak ada. Mungkin ya semoga tetap. Kalau mungkin Kak Wulan juga dulu gimana gitu Kak? Atau yang lain? Kalau aku sih sangat-sangat intens komunikasi ya. Kalau lagi nggak di depan laptop ya pakai HP selalu kasih kabar. Misalnya aku lagi ada misalnya kelas atau seminar, ya aku bilang aku bakalan off selama 4 jam atau 6 jam gitu. Tapi nggak sampai yang ngilang dalam hitungan hari sih, karena ya nggak pernah juga gitu. Kita bahkan tidur aja nyalain kamera gitu loh. Jadi aku ngapain Oh, aja bisa lihat gitu. Kalau aku oh. pulang ke rumah langsung dia nyalain on cam, aku juga on cam dan ya udah kita ngapa-ngapain ya kelihatan masak ngupil udah Jadi, yang sampai tidur juga gitu. Tidur kita tetap on, kita matiin, aku berangkat kerja aku matiin gitu. iya. Jadi memang komunikasi, bertemu secara reguler, ngobrol tiap pagi atau malam paling tidak kalau kita sibuk kerja, itu penting banget sih untuk LDR bisa apa ya, bertahan gitu. Hmm. Gitu. By the way Kak, karena Kakak pernah cerita ini di chat juga kan? Jadi Mhm. aku tuh niruin, aku minta dia buat kayak apa? Pokoknya kalau lagi luang gitu, maksudnya bukan luang gimana ya, lagi nggak kondisi yang hektik banget, minta buat selalu video call juga gitu. Kecuali kalau dia kerja gitu ya, kalau kerja mungkin nggak enak, nggak kita kayak kurang itu juga. Tapi kalau selain kerja, selain kalau nggak lagi ngumpul sama temen atau apa gitu, minta video call terus gara-gara cerita Kak Ulan. Ya itu Terus, saking klinginya suamiku dulu sih. Oh, oh, sebenarnya bukan aku yang clingy, tapi lebih ke dia oh, yang clingy. Jadi ya udahlah, apa susahnya juga sih cuma nyalain on cam aja. hmm. Jadi kayak Berarti gitu sih. dari Kak Ulannya kalau curiga mungkin bukan bukan kabar ya, yang Mhm. curiga apa gitu, kita nggak pernah juga Kak. Pernah. Jadi dia akan pernah eh, kerja gitu ya, kerja sama koleganya yang perempuan gitu kan. Dan kayak foto bareng, terus fotonya tuh kayak yang deket gitu, kepala teradu gitu. Aku sempet yang ini apa-apaan gitu, aku nggak suka kayak gini gitu kan. Terus dia bilang, loh itu cuma kolega kok, kita nggak ada apa-apa, kita cuma jalan bareng, ngobrol, makan, mungkin setelah kerja ada party di kantor, terus ya udah kita foto-foto gitu kan. Kan biasanya eh, kalau di luar gitu kan ada sesi-sesi untuk party gitu setelah kerja itu sampai malam gitu sampai jam 11 terus mereka habis party jalan terus ya foto gitu hanya mengabadikan aja gitu terus ya aku tanya apakah itu berlanjut gitu oh enggak ya cuma pas ada party aja gitu ya udah
dan memang sampai sekarang bisa dipercaya sih gitu, nggak ada kelanjutannya. Iya, makasih Mm-mm. sharing. Jadi kalau sama kolega, sama temen, sama apa, aku sekarang itu setelah kita menikah 6 tahun, aku justru kayak, kamu udah hubungi belum temanmu yang itu? Terus kayak misalnya dia dapat kerja dari agent gitu kan. Jangan lupa ya kirim hampers ke agent kamu, bilang terima kasih gitu misalnya. Jadi atau kalau misalnya diajak ketemuan gitu sama agentnya, eh, cari tempat yang bagus ya untuk apa menjamu agent kamu itu. Bayarin makannya, pilihin tempat yang bagus gitu. Justru aku malah encourage dia untuk apa ya menjalin relasi yang baik dengan apalagi yang berurusan dengan karir gitu. Meskipun itu perempuan yang notabene juga kita bisa cemburu gitu. Tapi aku mikirnya ya karir lebih penting daripada cemburuan gitu. Gitu sih. Oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan atau yang mau cerita. Ada Raka yang udah open mic. Silakan Raka. Halo Raka. Loh, ngilang dia. Ada lagi yang lain? Ting Forjin mungkin? Hai Ting, kamu lama tidak kelihatan di sini. Apakah Ting mau berbagi cerita juga? Aku Kaulan mau cerita. Oke, boleh. Silakan. Ini Debbie ya. Ini aku tanya sih Debbie ke ini. ya Debbie bukan Kak Devon. Oke. Halo, sorry, tadi salah. Oh, oke, Mau Ting. cerita dulu Kak. Ting Forjin boleh cerita dulu? Kamu pernah LDR? Apa kamu mau ceritain? LDR, beda usia. Oh, kalau LDR aku tuh nggak pernah. Ya, maksudnya paling cuma seminggu lah gitu ya, tapi kayaknya nggak bisa dibilang LDR ya. Tapi kalau perbedaan usia, ya aku lagi di hubungan yang perbedaan usianya lumayan sih. Yang mau diceritain apa ya? Oke. Kamu bisa cerita beda usianya berapa tahun, terus kenapa kamu yakin kalau hubungan ini tuh layak untuk dipertahankan? Terus adakah kiat-kiat meskipun tumbuh di masa yang berbeda, kan berarti selera musiknya beda, selera idolnya beda gitu. Oh gitu. Em, kalau untuk kalau pertanyaan yang apakah hubungan ini layak dipertahankan, aku biasanya dari awal itu aku butuh lama banget untuk bisa oke nih, kita kita pacaran gitu. Karena aku pun karena kalau pacaran tuh pengennya ya hubungannya itu cukup lama. Karena capek ya, karena kan menurut aku waktu itu nggak akan bisa terulang kembali. Jadi kalau aku menghabiskan waktu aku sama ini, ya aku pengen pada masa ini aku bertumbuh, aku berkembang gitu lah ya. Mhm. Ya, jadi kalau dibilang untuk layak ya untuk hubungan sekarang layak karena aku banyak kurang, dia banyak kurang dalam satu hubungan pasti kita harus cari jalan tengahnya lah. Terus kalau untuk perbedaan selera, aku aku sama dia, aku sama yang sekarang kita benar-benar bertolak belakang. Mhm. Benar Oke, kayak boleh anakku diceritain. tuh nggak ada satupun yang kita itu sama gitu. Aku anaknya lebih kayak eh Korea, kalau untuk movie Korea, kalau dia western, terus dianya lebih kayak ke rock, reggae, kalau aku lebih kayak ke jazz, country kayak gitu. Jadi kita tuh kalau dengar musik beda ruangan, punya speaker masing-masing kayak gitu. Em, sama apa tadi satu lagi ya Kak Wulan yang tadi Kakak tanya. Iya, gimana? Sih? Soalnya yang aku jawab nomor 2 sama nomor 3. Yang pertama tadi apa ya?
Udah, aku tanya. Oh iya, jarak perbedaan usianya berapa? Oh, jarak perbedaan usia aku sama yang sekarang itu sekitar 12 tahun. Oh wow. Jadi lebih kalau dibilang lebih kayaknya kayak yang dibilang Kak Oci ya, bukan ya nggak sih? Jadi lebih Ya, kayak aku energetik, dianya lebih kayak yang tenang gitu loh. Paling kalau energetik kalau emang lagi ada party gitu sama teman-temannya. Tapi kalau kalau misalnya kita berdua gitu apa dating-dating juga dia tipikal yang gimana ya? Cuek gitu loh. kendala terbesarnya apa kalau buat kamu dengan beda usia yang lumayan ini? Oh, kendala terbesar. Kalau buat apa ya? Jadi karena dia lebih tua dari aku tuh dan mungkin laki-laki juga, gimana ya? Nggak mau nggak mau ngasih tahu unek-uneknya gitu loh. Maksudnya eh, dia mungkin ini baru kemarin banget. Jadi ini ada kerjaan. eh Terus dia itu kayak selama seminggu itu kayak senewen gitu loh ya Kak. Terus Mm-mm. jadi kan kayak kita dalam komunikasi kerasa impact-nya gitu. Aku anaknya emang eh bukan yang emang sih, aku cuek lah pada saat itu karena ini bukan kayak yang sekali dua kali, udah beberapa kali dan aku selalu bilang kamu kalau ada apa-apa komunikasiin, apa komunikasiin. Mungkin ya, mungkin aku nggak bisa ngasih jalan keluar, tapi maksudnya maksudnya pasangan kamu itu tahu loh kamu tuh kayak gini gitu. Akhirnya setelah dia kasih keputusan baru dia cerita ke aku. Terus aku pas dia cerita aku pun jadinya ceritalah unek-unek aku kalau kamu tuh salah gitu loh. Jadi kayak gitu sih Kak Wulan, jadi kayak nggak mau sharing bebannya dia gitu. Hmm, oke. Sharing beban ini termasuk salah satu kunci ya, karena kalau hati pasangan kita tuh nggak enak, kita tuh tetap Mm-mm. dapet gitu loh vibe-nya. Oh, ini orang lagi Iya nggak kita enak tuh hati tahu gitu, gitu. tapi nggak mau cerita itu bikin sebel gitu loh. At least kalau cerita kan, ya emang kita nggak bisa bantu, tapi paling nggak kan kamu lega, udah keluarin semua unek-uneknya ke orang terdekat gitu loh, maksudnya ya Ting ya. Iya, padahal padahal ya benar-benar kayak 100% tiap kali cerita dia tuh kayak lebih ya jadi lebih lega gitu loh Kak, tapi tetap selalu diulang-ulang buat nyimpen bebannya dia ke diri dia sendiri gitu loh. Jadi apa gunanya pasangan kan kita nggak bisa happy-happy terus kan. Mhm, betul. Berarti Jadinya udah ya berapa tahun nih Ting sama pasangan yang sekarang? baru 4 tahun Kak. Itu mah bukan baru ya, sudah 4 tahun gitu. Semoga langgeng, semoga Enggak. pasangannya makin bisa membuka hatinya untuk curhat dan percaya. Karena ya emang relationship itu nggak cuma happy-happy aja. Kita juga berbagi beban, kita juga berbagi kesusahan gitu. Nah Ya itu mungkin dia. nggak bisa bantu. Nah iya itu sih. Aku dari awal juga kalau terlalu happy banget, terlalu romantis, ada seseorang gitu yang dulu-dulu gitu ya banyak yang kayak terlalu romantis, yang terlalu ini aku kayak too good to be true gitu loh. Nggak bisa. Aku tuh pengen kita itu ya mungkin sebelum menjalani hubungan benar-benar ada di satu kondisi yang aku sama dia tuh mungkin lagi di bawah gitu loh. Komunikasinya kah, hubungannya kah. Jadi kan kita tahu ya reaksinya dia gimana. Luar biasa banget nih ceritanya dari Think Fortune hari ini. Teman-teman yang masih berjuang, para pejuang LDR atau beda usia, bisa nih. Ah, karena dari kata-kata Ting ini aku bisa merasakan ya. Dia itu tidak menuntut, tapi dia memberi gitu. Dia itu tidak apa? Ting tidak terus-menerus minta. Aku diperhatiin, aku dia apa? Tapi aku di sini. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita gitu. Mungkin kamu bisa lebih lega. Kalau kamu ada masalah, kamu diem aja. Aku juga ngerasa loh, kamu tuh lagi nggak enak hati dan aku nggak nyaman gitu kan. Oke,
Terima kasih banyak Ting udah sharing. Nah, sekarang kita lanjut Iya, ke boleh. teman yang lainnya. Mungkin ada lagi yang mau cerita? Aku Mau tanya Kak Wulan. Iya, Debbie Iya, dulu. ya oke, tanya Debbie dulu. Iya, kayaknya Anita. ini. Ya Kak Wulan, jadi kan aku punya teman. Ini bukan aku beneran ya. Aku punya teman. Temanku tuh kayak sibuk gitu loh. Dianya sibuk, terus pacarnya juga sibuk. Tapi mereka juga LDR, jadi tambah makin jarang gitu loh. Nah, tapi si temanku tuh serba salah. Yang cewek tuh serba salah. Kalau aku nuntut lebih banyak kayak pengen call paling nggak setiap hari gitu 5 menit atau gini, dianya takut si pacarnya itu jadi ngerasa si ceweknya penuntut gitu. Karena sering banget ditolak kayak gitu. Jadi masih nggak bisa ya, aku lagi ini masih nggak bisa lagi ini gitu. Terus pernah telepon malah yang ngangkat bukan dia, jadi mamanya gitu yang ngangkat. Terus kayak ngobrolnya jadi sama mamanya. Terus si ceweknya kesel dong. Terus ngobrol deh sama si cowoknya itu. Terus kayak maaf, terus kayak ngomong kok ini kau nggak ada waktu gini lagi gimana lagi kan aku kerja gini. Terus gimana tuh kalau buat orang yang LDR udah LDR sibuk tapi hubungan juga harus tetap berlanjut, tetap si ceweknya tetap butuh waktu tapi si cowoknya nggak bisa ngasih waktu kayak gitu. Mungkin yang di sini pernah ada Ada pengalaman yang pernah mirip ada gitu. pengalaman seperti itu? Oci Aku belum mungkin? jawab. Siapa? Siapa yang tadi? Kalau dari aku sih kayaknya choose your own poison aja sih. Lo mau poison yang mana gitu kan? Kalau itu bearable buat lo ya monggo gitu kan. Kalau itu misalnya nggak masalah di lo silahkan. Tapi kalau misalnya itu hal yang paling krusial buat lo, ya jangan dilanjutin. Buat apa? Emang cowok itu doang gitu. Ini kayaknya love language-nya beda. Yang satu pengen quality time, yang satu mungkin apa kasih hadiah gitu kan. Jadi beda. Ting mungkin ada saran untuk temennya Debbie? Aku tuh bukan cuma buat Debbie aja sih. Mungkin buat semua ya yang mulai hubungan tuh kayaknya kita di awal tuh kalian benar-benar komunikasi aturan kalian gitu loh maksudnya. Kayak aku tuh kayak gini, kamu tuh kayak gitu. Eh, ini jalan tengahnya gimana? Bisa terima nggak aku kayak gini, aku kayak gitu? Karena kan ini kan benar-benar bagian komunikasi ya. Komunikasi kan krusial banget ya di hubungan apapun gitu. Jadi itu aja sih, dikomunikasiin, ditanya. Ya kayak dibilang siapa yang kakak yang tadi yang ngomong, kalau emang nggak bisa gitu loh. Kalau nggak ada, kalau dianya tidak mengusahakan ataupun kamunya tidak mengusahakan, mending stop aja gitu. Mungkin waktunya lagi belum tepat nih buat kalian. Mungkin di kemudian hari baru cocok gitu. Jadi nggak apa-apa buat sekarang. Mungkin mundur dulu, nyiapin dulu. Kalau kamunya udah oke, ntar pasangan yang oke juga datang ke kamu gitu loh. Kalau saran aku. Setuju sih sama sarannya, Ting. Tadi aku lihat Meli udah buka. Oke, Meli, selamat datang. Senang banget kamu gabung sama kita. Meli? Nggak kedengeran suaranya, Mel. Halo, Halo. halo, Ya, halo kedengeran, Meli? udah kedengeran? Ya. Oh, ini harus di push to talk nih. Oke. Oke, topiknya sangat menarik karena dulu pernah LDR, mungkin Mbak Wulan pernah tahu ceritanya. Lanjut, yang lain belum pernah dengar. Gitu. Enggak sih, lebih kayak tadi benar kata teman-teman bilang emang komunikasi, terus sama love language itu
penting banget sih diketahuin mau LDR atau enggak karena kan emang bahasa kasih seseorang kan emang ya itu yang mostly mereka sering apa ya, kata orang sih love language itu karena dulunya waktu kecilnya mereka tidak pernah merasakan itu, tapi kok makin kesini kayak love language emang kayaknya sih emang lebih kayak kita yang paling sering ngasih. Misalnya kita suka ngasih makanan, ya mungkin kita emang love language-nya either kita emang dapet itu maksudnya kita pengen mereka ngasih yang sama atau emang kita itu aja itu yang kita kasih, tapi emang kita harus belajar, oh dia pengennya diapain sih, kita mesti tahu gitu. Misalnya dia quality time ya udah ajak ngobrol. Kalau dia tahu apa kita suka dikasih hadiah ya dia belajar itu kayak kompromi sama belajar untuk apa ya, adjust gitu loh. Karena kan kalau hubungan nggak ada yang mau menyesuaikan diri ya egois namanya, gitu sih. Cuma lebih kayak dulu sempet LDR pas udah satu kota nggak nyambung. Nah itu gimana tuh Hah? mensiasatinya? LDR awet. Setelah jadi satu kota nggak nyambung. Gimana? Nggak nyambungnya kenapa, Mel? Nih, Mel, nggak kedengeran lagi, Mel. Push to talk lagi. Oh, udah? Udah. Heeh. Maksudnya lebih kayak jauh, giliran jauh kita komunikasi lancar karena tiap hari nih mau video call kayak mau teleponan atau apapun. Tapi pas ketika satu kota dan dia sudah sama-sama sibuk dengan kerjaan, jadi lupa tuh inti dari komunikasi. Jadi dia pikir ya udah deh satu kota gampang lah, pengen ketemu apa segala macam. Ternyata tidak seperti itu. Jadi sama-sama saling nunggu. Nah itu kayak komitmen untuk komunikasinya itu tidak berjalan dengan lancar. Nah itu pertanyaannya adalah emang diakah bukan orangnya atau emang itu sebenarnya gampang sih cuma diomongin aja gitu. Terus aku mau nanya itu. Jadi kasusnya di Meli itu saling nunggu. Itu nunggu diajak, Meli juga nunggu diajak. Akhirnya nggak ketemu karena nggak ada yang buka komunikasi duluan. Kayak nggak tahu antara orang yang ngetes kita atau kitanya juga bingung kan mau gimana nge-treat dia karena emang tidak ada pembicaraan. Kamu sukanya diapain sih, itu nggak ada. Jadi kayak benar-benar ngalir tapi tiba-tiba garing, tiba-tiba bosen, kayak nggak ada kegiatan tapi kayak harusnya kan itu bisa diomongin ya. Cuma sama-sama udah jenuh di kerjaan, udah jenuh di ya sehari-hari jadi kayak menyepelekan komunikasi yang kecil kayak teleponan apa segala macam kayak gitu. Iya sih. Tiap hari itu harus ada apa ya, komunikasi lah. Meskipun mungkin tanya hal-hal sepele kayak tadi kamu makan apa, terus kamu tidurnya nyenyak nggak, hal-hal yang buat kita remeh-temeh tapi mungkin bisa membangun komunikasi dan kedekatan ya, membangun kedekatan. Belum kedengeran Mel, push lagi. Tapi kan kadang-kadang suka bosen tuh. Nah itu gimana kalau sebenarnya kayak small talks kayak gitu kadang udah capek gitu loh, pengennya ngomongin deep talk tapi udah lelah duluan gitu, energinya udah habis. Mungkin ada yang pengen sharing nih, gimana cara membangkitkan lagi api yang sudah padam? Ameli mungkin udah buka mic. Siapa nih? Ameli WDN. Oh, tutup mic lagi. Oke. Ican mana Ican? Gak ada ya? Ines mau cerita kah? Mau share kah? Gimana untuk membangkitkan api yang sudah padam?
Ines, nggak sengaja ke unmute mungkin ya. Oke, atau mungkin Ting, udah pernah belum? Apanya, Kak? Bosen. Heeh. Jujur kalau bilang bosen sering. Oke, bisa cerita dikit gimana caranya supaya bisa bangkit lagi rasa-rasa itu. Kenapa mau sama dia, kenapa ini layak dipertahankan, kenapa ini harus dilanjutkan gitu. Bukan kayaknya sih ini ya, tapi emang perasaan itu nggak akan bisa konsisten ataupun persisten ya. Mhm. Kadang memang kita kayak pengen ada jarak, kadang aku juga emang tipikal anaknya itu nggak bisa kayak disosor mulu gitu loh, Kak. Ngerti nggak sih? Kayak kelingi-kelingi gitu aku nggak bisa. Mhm. Aku butuh waktu buat diri aku sendiri gitu loh. Nah, pasangan aku itu tipikal yang kayaknya Kak Wulan ya suaminya ya yang tiap hari itu minta di video call kayak gitu ya. Yang klingi Nah, banget ya, suamiku. ini juga gitu, ini juga gitu. Aduh. Jadi kalau aku bilang boleh nggak sih kita nge-pause gitu 2 hari nggak ada teks-teks atau callan gitu. Terus tanggapan dia Kayak gimana? Kamu nggak cinta lagi ya sama aku? ya untungnya dia tidak seanak-anak itu ya Kak ya. Kalau dia ngomong kayak gitu aku udah kayak langsung ilfil tau. Aku cuma bilang kayak terlalu banyak gitu loh. Maksudnya cinta ya sayang, cuman aku nggak bisa kayak gitu terus gitu loh. Ya dia juga menghargai sih. Cuman kalau bilang untuk api cinta ini untuk mengembalikan api cinta mungkin kayaknya kegiatan baru kali ya, atau jalan-jalan bareng, atau date ke tempat mana gitu. Kalau siapa tadi kakak yang nanya yang tadi Melly. itu Melly. Kak Windy. Ini aku nggak tahu nih kalian kalau seminggu itu sering ketemu atau gimana gitu. Soalnya Udah satu kota, Ting. Tapi iya, mendadak kayak hilang gitu rasanya. oh hilang gitu ya. Itu kayak Mhm. kalau kita ketemu temen online tapi pas ketemu kita kayak awkward kayak gitu nggak sih? Gak tahu, gitu Lucu nggak juga Mel? ya. Mungkin Apa ya. ya, kalau untuk awkward sih enggak, cuma lebih kayak kosong gitu loh. Aneh kan? Makanya itu pertanyaan kayak, nih orangnya beneran emang ngomongnya serius, tapi untuk kayak gitu aja kayak nunggu-nungguan gitu. Jadi nggak ada ini, sama-sama jatuhnya aja lama-lama jadi kayak males, nggak ada inisiatif. Mungkin itu sih salah satu pemicunya, kayak nggak ada Kak, tahu inisiatif. nggak? Kalau kamu cinta atau sayang pasti ada inisiatif itu aja sih. Maksudnya kamu sayang nih sama orang ini, pasti ketemu itu pengen, nggak mungkin enggak. Berarti Karena salah kita satu ada pasti yang tidak tipikal secinta itu ya. mungkin gitu kali ya, mungkin masa lalunya kali. Nggak tahu kan kita. Ya. Kakak lah yang ngomongin. Aduh, udah ini sih. Udah berlalu juga. Iya. mungkin ntar tahun depan barengan lagi kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Itu intinya ya, harus dipupuk ya rasa itu ya. Terus Gak bisa satu aja yang berusaha gitu. nggak bisa lah. Kamunya sakit hati, capek. Kak, hidup cuma sekali, nggak usah disisain waktunya tahu. Bener. Setuju. Yep. Ada lagi pertanyaan? Mungkin tadi Anita pengen nanya apa? Aku mau nanya soal beda usia. Tadi kan Kating sama siapa ya yang beda usia? Oh, sama Koci ya? Kan itu 12 tahun ya? Waktu awal-awal pendekatan nih, itu tuh ketemu frekuensi yang sama, tujuan yang sama, visi yang sama tuh gimana sih? Apa
selama PDKT ya udah, ternyata sama-sama nyambung atau dari salah satu emang ada yang lebih dewasa dan dari pihak cewek, Kak Oci sama Kating, jadi lebih kayak, ih, ternyata dia mengayomi loh gitu. Silakan Kak Oci dulu atau Kak Ting dulu. Oke, Oci dulu. Oke, kalau dari gue sih dulu karena sama-sama nyambung ya. Kalau nggak nyambung juga nggak bakal lanjut sih sebenarnya. Karena waktu itu sama-sama nyambung, terus sama-sama ngobrol, terus sama-sama bisa ngertiin satu sama lain waktu itu gitu kan. Jadi ya lanjut gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga gue deket sama yang lebih tua, juga kalau misalnya nggak nyambung, nggak apa ya, dia nggak dapet istilahnya nggak klik gitu ya, nggak klik dan juga eh, values-nya di awal udah beda banget gitu kan, gue biasanya nggak akan usahakan, tapi kalau ternyata sampai maghrib belum datang ya udah ya. Devon minta tolong untuk unmute yang... Oh ya, udah. Oke, bisa lanjut lagi, Oci. Jadi kalau eh, ya, jadi gue sebelumnya juga sebelum itu sempat deket sama yang lebih tua juga, tapi kalau misalnya nggak nyambung nggak akan lanjut sih gitu. Gitu. Oke, dari Oci seperti itu tanggapannya. Dari Ting gimana? Kalau dari aku, kalau untuk mengayomi kayaknya di awal tuh enggak ya. Eh kenapa sama dia juga? Karena mungkin karena dari awal dia itu tipikal yang open gitu loh. Jarang banget aku tahu ada cowok di awal-awal pacaran tuh kayak langsung kenalin ke sahabatnya dia gitu loh. Terus ngajak. Jadi kita dulu itu, bukan kita sih, dia dulu itu punya grup gitu yang setiap weekend itu pasti ada board game gitu loh, Kak. Mhm. Jadi aku tuh padahal baru berapa ya? Kayaknya 2 minggu komunikasi langsung rutin diajak ikut gabung ke grupnya dia itu gitu loh. Langsung Eh, dikenalin ke circle-nya dia, ke iya, inner bener. circle-nya dia. Mhm. Heeh. Eh, karena di awal aku sama dia itu juga kita tuh sebenarnya bukan teman posisinya, dan itu dia dia dapat nomor aku juga benar-benar pas di hari terakhir aku kerjalah di tempat itu gitu. Kalau ditanya kenapa milih 12 tahun ini, aku pun nggak akan tahu gitu loh. Karena aku di awal aku selalu gimana ya, anaknya tuh nggak nanya umur gitu loh. Kayaknya menurut aku nggak terlalu ini gitu. Tapi pas pas di gabung circle-nya, barulah aku tahu kan ini umurnya berapa, dia kerjanya apa, dulu gimana gitu loh. Jadi ngerasa nih nih orang tuh nggak akan mungkin neko-neko nggak sih kalau misalnya dia, bukan kalau misalnya ketika dia bawa aku ke circle, benar-benar circle-nya itu kayaknya nih orang benar-benar gak neko-neko sih gitu. Jadinya gitu deh. Oke, dikenalin ke inner circle-nya bisa jadi salah satu cara meyakinkan untuk menerima perbedaan usia, gitu ya. Dan emang sih kalau dari aku sendiri, aku beda usia sama suami itu 5 tahun. Dia 5 tahun lebih muda. Mhm. Bukannya aku niat cari berondong ya, tapi emang dia yang mau menerima aku dan clingy dengan selama itu gitu loh maksudnya. Uh, Kenapa aku bisa yakin dengan perbedaan usia karena niatnya dia tulus dan ya, kalau beda yang lebih tua laki-laki itu sangat-sangat lebih wajar ya maksudnya. Tapi kalau yang beda perempuan tuh
jujur banyak kata-kata nyinyir yang ditujukan kepadaku, terutama karena beda lebih tua gitu kan. Yang Kayaknya sama-sama berat sih, Kak. Kalau bedanya udah lebih dari 10 tahun tuh society gitu kayak itu masih agak susah sih kalau aku bilang. iya sih, tapi ya kita yang ngalami, kita yang merasakan, kita nggak merasakan perbedaan usia itu gitu loh maksudnya. Dan zaman Iya, sekarang kan apa ya, lebih lebih modern ya maksudnya kayak aku nggak kenal dia pas dia masih SD gitu loh. Jadi aku nggak ada niatan untuk kayak di drama 2521 itu yang film Korea yang barusan menimbulkan kontroversi itu gitu. Aku kenalnya aku udah di usia di atas 30, dia juga udah kelar kuliah gitu loh maksudnya. Jadi apa ya? Aktivitas seperti yang dibilang grooming gitu, maksudnya grooming itu tidak terjadi gitu. Gitu sih. Dan aku bukan pacar pertamanya. Dia sebelumnya udah pernah ada hubungan gitu dengan orang lain. Karena kita pun juga dari temen terus jadi pasangan gitu. Dari temen pacaran terus menikah. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan atau diceritakan? Ini ada Ican. Chan, mana Ican? Loh, Ican. Ican katanya mau cerita, Chan. Ya, Kita tunggu, Chan. Ayo, Chan, cerita, Chan. Kok susah banget? Ayo, Chan, cerita, Chan. Ayo, sebelum buka puasa, kamu cerita dulu. aduh, Kok aduh? mau yang mana? Yang mana nih ceritanya? Yang beda usia sama LDR. Dia Yang mau masih yang mana? dijalani sekarang deh, oke. Beda, beda. Yang di jalan sekarang beda usia kali ya? Ya Oke. adanya beda usia soal. Jadi aku aku sama cewekku kan beda usia yang lumayan agak jauh sih, bukan bukan agak sih, ya emang jauh gitu. Ya, awalnya ya susah aja gitu, kayak nentuin buat bareng gitu lah. Semua kan orang kira ya pasti kan lu sugar baby-nya ya, atau lu simpenannya ya, pasti kan orang mikir kayak gitu kan, apalagi kan yang lebih tuanya tuh ceweknya kan. Oke. Jadi kayak dari awal tuh udah agak susah sih sampai akhirnya aku kan jarang banget di rumah, terus ada orang rumah tuh sampai bikin Kan putus-putus deh, bisa cari tempat yang agak. Bentar ya, Bisa cari tempat. aku switch dulu deh. Aku switch dulu ya. Oke. Oke, sambil kita tunggu cerita Ican yang ada hubungan beda usia, yang perempuan lebih tua juga, jadi sama kayak aku dan suamiku. Ini udah balik kan? Ya, halo. Kak Ulan kan ini? Iya. Ya, Kak Ulan mau tanya nih, kebetulan sama kondisinya aku kayak Kak Ulan, bedanya 5 tahun. Terus aku pengen tanyanya apa yang bikin Kak Ulan itu kayak yakin nih dengan dia yang lebih muda gitu, Kak. Gitu aja, Kak. Makasih. Apa yang bikin aku yakin sama Yakin dia? untuk ke yang lebih serius gitu. Oke. Aku yakin karena memang dia niat. Jadi dia datang ke orang tuaku dan dia minta aku yang tadinya ditentang tapi akhirnya disetujui karena ya memang ya udah dia yang niat gitu loh.
Terus dari hari-harinya, habitnya itu udah kelihatan banget nih anak eh, enggak yang main-main gitu loh. Udah kelihatan gitu loh dia tuh tujuannya ke situ gitu loh. Aku diajak ketemu sama orang tuanya juga gitu. Dan dia bilang, ini memang lebih tua, tapi aku mau sama dia gitu. Dan orang tuanya juga setuju-setuju aja. Jadi sama seperti Ting juga aku dikenalin ke teman-temannya, semua teman-teman tahu kalau dia tuh berpacaran denganku. Kolega-koleganya juga tahu kalau dia eh, punya pacar yang lebih tua beberapa tahun dan nggak ada yang negatif sih, jadi ya nggak masalah gitu. Dewi emangnya sekarang yang jadi concern apa sih? Ini sih memang masih kayak apa ya, ya apa kayak pacaran gitu kan. Cuma tuh memang kayaknya dia tuh apa mau kayak untuk yang ke lebih serius tuh kayak ada jeda gitu loh Kak. Mungkin bukan sekarang gitu. Kadang padahal kayak misalnya kayak aku itu kan memang kalau nyarinya tuh yang kayak serius tapi memang kayak ya aduh kadang tuh gimana ya kan apa tuntutan keluarga ya Kak gitu loh Kak. Jadinya tuh gimana ya? Jadi bingung Kak. Menurut Kakak bagaimana ya? Tuntutan keluarganya apa? Tuntutan keluarga TV atau tuntutan keluarga Eh pasangan? segera ini sih ke saya. Oh, maunya Heeh. TV sama yang lebih tua gitu Enggak, atau yang maksudnya seumuran? eh kalau memang serius ya ini sih apa kayak pengennya segera nikah gitu. Hmm. Nah, tapi Tapi dari yang cowoknya ini kayak dia kan mau ada target-target dulu, target-target ada kayak misalnya mau apa? Mau ini loh, mungkin nabung buat nikah, terus ini apa rumah kayak gitu-gitu. Terus dia juga masih kayak mau pengen mengembangkan karir gitu, Kak. Aku paham sih maksudnya Tiwi. Jadi kalau misalnya pernah dengar istilah di internet kayak gini, ada yang bilang kalau misalnya cewek tuh dikejar usia, sedangkan cowoknya tuh masih mau itu karir, ngebangun karir, gitu nggak sih? Lebih tepatnya gini sih, apa Banget kalau ngomongnya. cewek itu umur, Makasih Kak Anita. kalau cowok itu lebih ke apa? Kesiapan finansial. Jadi kalau emang dia ngerasa Iya. duit aku nggak cukup buat 2 orang atau buat keluarga, gue nggak akan maju. Karena aku juga sempat ngalamin. Arianti juga sempat ngalamin. Oke. Kalau aku memang dari suami udah siap ya, maksudnya dia udah siap menikah gitu. Jadi kita melangkah gitu. Aku kayaknya aku nggak mendesak sih, tapi maksudnya kayak ya kita mau sampai kapan gitu aja. Terus ya udah, akhirnya kita tuh LDR ya, LDR beda negara, beda usia. Dan dia datang tiap tahun gitu, setahun sekali. Terus ya kita mau sampai kapan kayak gini? Ya udah kita plan lah. Oke. Waktu itu eh ada wacana kan, udah nikah siri dulu aja gitu. Aku nggak mau lah, karena apa ya? Kalau nikah siri itu kan nggak diakui secara negara gitu kan. Repot nanti kalau mau urusan kayak surat-surat, udah kita beda negara lagi gitu kan. Kayaknya kalau nikah siri itu beda negara harus ada sidang isbat apa segala macam gitu loh, repot. Terus akhirnya aku ya udah gimana kamu mau lanjut apa mau berhenti di sini gitu. Terus dia bilang
ya aku plan dulu ya gitu. Terus aku dikenalin ke orang tuanya ACC, terus aku ajak ketemu bapakku, keluargaku juga ACC, udah kita plan untuk menikah, udah gitu. Terus setelah menikah kita sempat LDR beberapa bulan, habis itu aku apply visa untuk nyusul dia, gitu sih. Jadi kalau kayak beda usia tuh nggak yang apa ya, dikejar usia juga karena aku pas nikah umur berapa ya? 34 tahun. Hah, dia 29. Sekarang dia 35, aku 40. Tapi ya kita masih sejalan aja, jadi nggak tahu ya. Aku tidak pernah merasa kalau diriku itu hmm, berbeda secara usia sama dia. Kayaknya aku bahas Spice Girl, dia juga masih paham. Britney Spears, dia juga masih paham. Kita ada beda beberapa genre film ya. Dia suka komedi, aku suka horor. Terus ya macam-macam gitulah. Gitu sih. Dulu waktu LDR itu ketemunya kan setahun sekali atau setahun 2 kali kalau dia bisa dapat cuti double. Kita benar-benar yang menerapkan kata-katanya Mark Manson, yaitu what pain do you want to sustain? Gitu. Pain kita itu adalah ngumpulin duit tiap tahun supaya bisa ketemu. Gitu. Habisin duit untuk bisa ketemu. Ketemu pun ya nggak yang foya-foya gitu. Maksudnya kita ya santai aja sih. Seneng aja bisa ketemu gitu loh. Gitu sih. Tapi memang kalau beda usia lebih muda dan dia sedang merintis karir, ya gimana ya? Mungkin kita juga perlu bantu ya, maksudnya perlu bantu. Kalau dia nggak siap dengan kondisi itu gitu. Tapi pada waktu pernikahan sudah terjadi, kita harus tegas gitu loh, maksudnya kayak, oke, kamu kerja, kalau aku mau kerja, Hmm, biaya nanti gimana itu harus dikomunikasikan gitu loh. Apakah dia yang jadi breadwinner dalam keluarga atau kamu siap untuk jadi breadwinnernya gitu kan. Sementara dia sedang merintis kayak gitu sih. Nah, Kak, Jadi mesti diomongin urusan ekonomi juga penting. Iya, nah siapa tadi? ngomong-ngomong apa? Aku, Oke, Rianti. iya. Kalau aku sih belum sampai jadian ya, cuman emang dia deket sama aku. Jarak kita 2 tahun, cuman beda daerah. Sama Lebih masih tua Indonesia tapi Arianti beda atau daerah. lebih muda Arianti?